Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita kedatangan Pak Medi, namanya Pak Medi dari Tangerang Selatan, akan mengecek. Beliau ada sedikit sakit jantung, nampaknya masih di aritmianya atau denyut nadinya yang bermasalah. Tapi kita akan mengecek beliau dari pulse dari sini, dari alat tensi. Kita akan melihat apa yang menjadi kendalanya. Boleh saya cek kita. Relax santai ya. Ya teman-teman, kita cukup melihat pakai alat tensi yang otomatis, dan ini mesinnya dengan jantung dia merata. Di sini kita bisa lihat jalur-jalurnya, bahwa ini satu baris mendatar sama. Nah, kalau sudah semuanya dianggap ini dan Pak Medi juga udah rileks, kita akan nyalakan. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 100 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 68 mmHg. Detak jantung adalah 66 beat per menit. Tekanan darah ada normal. Ya teman-teman, tekanan darah memang selalu bergerak, artinya tidak stuck. Hari ini jam segini sekian, seiring berjalannya waktu dia juga akan berubah, sehingga kalau dialami seperti ini, beliau kemarin jumlah pulsnya sekitar 64 Pak. Yang kemarin Pak? Iya, 59. Oh, yang di rumah sakit? Di rumah sakit 59. kemarin dia mengalami pulsnya atau tekanan entak jantungnya itu 59, sehingga beliau merasa pusing ya. Apa yang dirasa Pak? Sakit sama agak kelingan gitu Pak. Beliau merasa kelingan dan agak sakit. Nah, hari ini setelah kita melihat apa yang dia rasakan dan berdasarkan juga hasil dari pengobatan di rumah sakit, dari obat-obat yang dia bawa seperti ISDN, maka kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa beliau mengalami sakit jantung. Mungkin masih karena dia baru pertama, mungkin masih di gejala. Tapi kita akan mencoba mengobati hari ini dengan tema sakit jantung. Don't forget to subscribe, like, and share. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kita sekarang akan melanjutkan pengobatan serangan jantung dengan bekam. Caranya gini. Pertama, jalur-jalur meridian yang akan berhubungan dengan jantung. Beliau sakit jantung adanya di sini. Di sini. Di sini nih, tepatnya sebesar ini jantung. Nah, dia nanti akan saya bekam di sini. Kalau kita menggunakan medis, biasanya kita akan di kateter kita akan masuk dari jalur meridian di sini. Ini jalur meridian. Biasanya terjadinya serangan jantung itu karena kolesterol tinggi, karena hipertensi, dan bisa juga karena diabetes. Nah, ini jalurnya. Jadi ini jalur kateterisasi apabila sakit jantung dan mau dipasang balon atau angio
plus. Nah, ini masalahnya seperti itu. Dari sini untuk merekam gambar-gambarnya biasanya diisi, dan di sini ditarik suatu alat, masukin ke sini, dan dia akan melihat, mengecek pembuluh darahnya. Coronary disease berarti pembuluh darah koroner ini yang mengalami problem adanya di sini. Maka nanti yang akan saya bekam adalah daerahnya sini, jantung, daerah paru, dan parenkin. Ini ada hubungannya. Di sini ada, kalau kardiomegali, pembesaran ada di sini, besarannya. Dan yang menjadi masalah, beliau juga mengidap tekanan darah rendah. Jadi titiknya minimal saja, nggak banyak-banyak. Ya, kita urut lagi. Ini kita urut lagi. Biasanya yang akan dialami adalah sakit tangan yang sebelah kiri, mengalami rasa semutan, rasa tegang. Ini di sini rasa baal. Pak, Bapak pernah mengalami rasa semutan di tangan sebelah kiri? Sakit kalau ini sih, Ya. rasa sakit. Ya, beliau mengalami sakit di tangan sebelah kiri. Dari sini sampai sini. Ya, ini adalah jalur meridian dari jantung sebelah kiri. Maka puls ada di sini. Di sini adalah detak-detak jantung. Dan ini adalah titik meridian jantung. Biasanya cukup begini, Pak. Ya, putar. Ya. Ini teknik akupresurnya. Mungkin itu. Sekarang saya akan bekam. Ya, sekarang kita akan pasang alat bekamnya. Ya, cukup sebesar ini saja, karena kita akan melakukan agak minimalis jumlahnya, karena beliau tadi tensi atasnya 100 ya Pak, Yes, 100, bawahnya 66, jadi rendah. Ya teman-teman, sekarang saya akan memasang lancet karena kita mau mencoba dengan jarum. Ini masih baru ya Pak. Iya. Teman-teman, kita akan masukkan jarumnya, dan kita sekarang akan sterilisasi dengan alkohol. Kemudian kita akan lepaskan. Ini sudah cukup matang, warnanya sudah merah ya. Dan kita akan sterilisasi lagi dengan alkohol swab. Masing-masing ini satu titik, nggak boleh terjadi pengulangan, biar bekasnya tidak terpakai oleh titik yang lain. Nah, ininya betul-betul unik dan steril. Ini semuanya kita mencoba dengan bekamnya, bekam medis. Kalau sudah, kita akan ambil titiknya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sya'di bil ba'sya isfi'an dasafila sif'an sifa ukar wa yuqadimu sakum. Ya Allah, engkau adalah penguasa manusia, berikanlah kesembuhan pada Pak Medi, kesembuhan yang tidak dengan efek samping. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya teman-teman, pengobatan jantung dalam pengobatan bekam atau hijama itu disebabkan oleh adanya timbunan oksidan di patologi organ tersebut.
termasuk penyakit jantung koroner ini terjadi karena adanya timbunan oksidan di patologi jantung pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner. Dan hal ini lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, pengapuran, pembekuan darah, dan lain-lain, yang semuanya itu akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius, dari angina pectoris atau nyeri dada sampai infark jantung, yang dalam masyarakat dikenal dengan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Maka dengan dikeluarkannya oksidan dengan terapi bekam ini, maka rasa nyeri atau angina pectoris, infark jantung, dan sesak napasnya akan hilang tanpa harus dengan tindakan peniupan atau balonisasi atau angioplasti atau pemasangan ring atau cincin penyangga atau stent atau pengeboran kerak di dalam pembuluh darah yang kita sebut dengan rotablation atau pengerokan kerak pembuluh darah atau directional atherectomy dan operasi bypass. Ya teman-teman, jadi demikian bagaimana pengobatan bekam pada jantung. Sekarang sudah saatnya saya ambil. Kita lihat. Ya, ini kita lihat darahnya. Ya teman-teman, akhirnya selesai. Kemudian kita tutup dengan minyak zaitun dan pakai betadine. Tutup dengan betadine. Sudah selesai. Terakhir kita bersihkan semuanya dari kotoran-kotoran, betadine, minyak-minyak. Ya, demikian teman-teman. Ini untuk satu sisi dari tubuh. Masih ada sekitar 9 atau 13 titik lagi di sisi belakang tubuhnya. Ya, kita akan ke sana. Yuk, sekarang kita urut lagi. Kita urut di titik-titiknya. Sini titik jantungnya di daerah sini teman-teman, di sebelah kiri ada di sini. Ini kita akan pasang titik untuk jantung. Dan di sini kita akan pasang titik pengobatan sunnah Nabi. Ya. Ya teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan pemasangan untuk pengobatan sunnahnya.
Ya, demikian ini untuk titik sunahnya. Ya Pak. Ya, teman-teman, sekarang kita akan mulai lagi melanjutkan pembekaman berikutnya. Untuk pembekaman berikutnya, jangan lupa atur lagi handscoon biar tepat, biar tidak kedodoran, dan kita akan lanjutkan membuka alat-alatnya. Ya, kalau sudah kita akan sterilisasi. Bila sudah, kita lanjutkan pengambilan darah. Sembilan titik ini adalah wajib teman-teman ya. Jadi 9 titik ini walaupun prakteknya sunnah, tapi untuk melakukannya wajib. Jadi walaupun ini dan di organ tubuh yang tadi yang di titik jantungnya kita lakukan juga. Jadi bolak-balik bekamnya. Nah, kalau sudah, kita ambil darah. Berikutnya kita ambil darah lagi. Demikian seterusnya sampai 9 titik. Ya teman-teman, ini adalah sudah berakhir untuk pengambilan darahnya. Jadi untuk motor point terapi daripada sakit jantung koroner, teman-teman, kita menggunakan 4 titik di depan dan 9 titik di belakang. Kebetulan karena pasien kita kena darah rendah sehingga tidak kuat apabila dia menggunakan yang titik yang banyak. Tapi ini adalah minimal dan dirasa cukup. Sekarang saatnya saya akan mengambil darah masing-masing titik. Ya, dan selanjutnya sampai selesai. Ya, teman-teman, akhirnya kita selesai sudah untuk pembekaman hari ini untuk pengambilan darahnya. Sekarang ini yang terakhir. Ini Udah kental Pak. Kental, Pak. Masih kental ya. Selanjutnya dikasih minyak zaitun. Dan terakhir saya kasih betadine. Dan kita bersihkan semua yang ada minyak atau lemak-lemaknya. Kita bersihkan dulu lemak-lemak. Ram-ram, akhirnya selesai pembekaman hari ini untuk Bapak Medi. Beliau Parubaya, berusia 44 tahun.
kebetulan sekarang baru memasuki parubaya dan dia mendapatkan penyakit yang paling membahayakan nomor 1, yaitu penyakit jantung. Dengan pengobatan ini barangkali Pak Medi ada apa kesan-kesan atau bagaimana? Karena Pak Medi ini termasuknya pemula dalam pembekaman teman-teman semua. Silakan Bapak. Ya, ini kan udah 2 kali jatuhnya Pak ya, 2 kali bekam sama hari ini. Perubahannya ada. Boleh keras lagi Pak? Ya, perubahannya juga ada. Waktu pertama kali dibekam itu sakitnya mulai hilang, dan di tangannya juga rasa-rasa sakitnya juga mulai hilang. Alhamdulillah. Iya, ini yang kedua kali saya hari ini. Ya. Hari ini ada yang dirasakan Pak? Hari ini ya belum ada nih Pak ya. Iya. Belum ada. Mudah-mudahan Iya, menjadi solusi ya iya, Pak. solusinya. Sarana penyembuhan Anda. Cuman setiap dari kemarin setelah bekam memang ada perubahannya, banyaklah perubahannya. Yang saya rasain biasa nafasnya agak berat, nih sekarang agak plong kalau di nafas. Ya, memang demikian teman-teman. Kalau kita sakit jantung, nafas kita agak berat. Walaupun hidung itu terbuka, seolah-olah napas itu udara yang oksigen yang luas lepas di alam ini nggak kesaring sama tubuh. Itu lantaran dari pembuluh darah koroner yang di dalam paru-paru ini, di dalam dekat jantung, itu terganggu karena ada lemak atau lapisan kolesterol, lain-lain hal. Tapi orang bekam menyebutnya cukup oksidan saja. Apapun itu yang terjadi dengan bekam, kita akan hilangkan oksidannya. Setelah oksidannya hilang, maka nafas pun menjadi plong dan peredaran darah menjadi lancar dan tubuh kita menjadi ringan. Demikian Pak. Iya betul. Cukup jelas ya? Cukup Pak. Nah, Bapak juga sudah paham tentang penyakit jantung karena beliau yang merasakan sendiri teman-teman. Memang cukup berat, tapi pesan terakhirnya biasanya untuk pengobatan jantung itu 5 kali pertemuan, tapi pertemuan pertama sudah kita rasakan manfaatnya, dan selanjutnya tiap bulan reguler. Tapi itu kan sunnah Rasul yang memang harus kita ikuti. Pengobatan berikutnya adalah pengobatan selain dari bekam, yaitu seperti minta doa ke hadirat ilahi Robi, kemudian memberikan santunan atau zakat, ataupun kita memberikan sedekah. Itu juga merupakan pengobatan Nabi. Itu semuanya tibun nabawi. Mudah-mudahan dengan demikian, dan teman-teman, mudah-mudahan kita doakan agar Pak Medi sembuh dari penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Rawilizati amma yasifun wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Bersama Tiara Afiat, Rumah Sehat. Semoga kita akan berbagi share tentang pengobatan lagi yang lain-lain selain bekam juga. Terima kasih dan salam. Dadah.